Ibu Francisca Handoko dari BHA. Jadi kalau dari Bali Hotel Association sudah menyusun RAB dan bahkan dana sudah diterima dari update terakhir tadi. Di antara menyusun RAB itu adalah biaya operasional seperti gaji karyawan, tagihan listrik, pembayaran tagihan vendor, dan biaya maintenance juga biaya operasional. Eh, Kami akan buka sesi diskusi pertama ini dengan 3 penanggap atau penanya dari 2 pemateri tadi. Dan sebelum kami buka, ini FGD ini merupakan kerjasama Bank BBD Bali, Tribun Network, dan Tribun Bali. Kami buka kepada para penanya di sesi pertama ini. Silahkan. Sesi diskusi pertama dengan 3 penanya atau 3 penanggap. Silahkan. Oke, ada pertanyaan atau penanggap dari PHRI BPC Buleleng. Silahkan. Disebutkan nama, kemudian pertanyaannya atau tanggapan ditujukan kepada siapa. Selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Saya Silakan. Pak Gede mewakili Pak Gede Sukiyase mewakili PHRI BPC Buleleng. Nggih. Jadi kalau ada itu kan hotel sama restoran beda-beda itu dana hibahnya. Terus SPG-nya apa bisa dijadikan satu? Mohon diulangi, Pak. Narasumber yang bisa memberikan penjelasan atau klarifikasi gitu semua. Oke. Dari PHRI BPC Buleleng mempertanyakan soal SPJ-nya apakah bisa digabung menjadi satu antara hotel dan restoran. Baik. Ada pertanyaan lagi? Jika Halo, Pak. tidak ada, halo? Ya, Pak, dari Karangasem, Pak. Oke, dari Karangasem, Ya, atas nama siapa dan ditujukan kepada siapa? saya Wayan Karyasa, Pak, Ketua PHRI Kabupaten Karangasem. Saya ingin bertanya kepada Deputi Kementerian Ekonomi Kreatif bahwasanya di Karangasem itu kan masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki TDUP. Apakah hal itu nantinya bagi yang memiliki TDUP nantinya pada tahun 2020, apakah masih ada kesempatan mereka untuk mendapatkan dana hibah gelombang kedua misalnya pada tahun 2021? Itu yang pertama. Kedua, sampai saat ini kan di Karangasem itu masih melakukan verifikasi lapangan oleh inspektur daerah atau IRDA, yang mana di Karangasem itu sama sekali belum turun dananya, baik yang 50% ataupun yang kedua. Jadi apakah gitu dengan hal itu akan cukup waktu untuk menurunkan dana hibah yang dapat di Karangasem itu secara keseluruhan pada akhir Desember nanti yang ditetapkan tanggal 23 Desember. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, ada 2 pertanyaan, jadi yang sudah kami rangkum. Untuk sesi diskusi ini kita lanjutkan nanti karena sekarang kita dengarkan dulu pemateri ketiga dari Pak Adi Hermawan
Direktur Manajemen Investasi, dan PLT Direktur Manajemen Industri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore untuk teman-teman semua di Bali, baik teman-teman pemateri ataupun semua Bapak Ibu yang mengikuti acara forum group discussion daripada Tribun Bali. Mungkin yang sebentar, Mas Denny, yang paparan yang awal coba ditampilkan yang sosialisasi. Yeah. Sebentar Pak, nanti teman biar mohon izin Mas Denny supaya dipaparkan yang sosialisasi. Ya. Terima kasih. Pak ya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, izinkan saya mewakili Bapak Deputi yang pada saat ini tidak bisa menghadiri untuk acara Tribun Bali yang bagus ini. Jadi kami mencoba memberikan gambaran seberapa penting pemerintah menginginkan agar pariwisata ini bisa pulih kembali, khususnya untuk pelaku usaha hotel dan restoran, sebagaimana untuk dana hibah pada tahun ini yang diperuntukkan khusus untuk hotel dan restoran. Next. Jadi outline-nya adalah untuk alokasi anggaran ini, kenapa pemulihan ekonomi nasional sangat penting, khususnya yang terkait dengan sektor pariwisata. Kemudian kami ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai hibah pariwisata 3,3T, dari tujuan, kriteria daerah, organisasi, perhitungan, dan penetapan pemberian hibah. Next. Next. Jadi dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, yaitu dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19, atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Ini merupakan PP nomor 23 tahun 2020. Kemudian dasar hukum selanjutnya adalah PMK nomor 46 tentang pengelolaan hibah dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan dampak akibat pandemi COVID-19. Ini tidak hanya mencakup yang hibah pariwisata, tapi juga kegiatan-kegiatan lain yang mencakup penggunaan keuangan pemerintah yang disalurkan dalam bentuk hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kemudian PMK nomor 23 tentang tahapan penyaluran hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Dan yang terakhir sebagai juknis adalah juknis Kemenparekraf, Badan Parekraf nomor 704 tentang petunjuk teknis hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional tahun anggaran 2020. Next. Jadi biaya penanganan COVID-19 ini dari sisi pemerintah adalah sebesar 695,20 T. Dari sisi sektoral Kementerian Lembaga dan Pemda yang terkait dengan pariwisata ada di sektor yang sebelah kanan bawah ini, yaitu pariwisata sebesar 3,8 T. Next. Dari 3,8 T ini rinciannya adalah 3,3. Jadi ini merupakan program stimulus pariwisata dari pemerintah dengan perincian hibah pariwisata untuk mendukung recovery industri pariwisata di daerah sebesar 3,3 T. Kemudian alokasi anggaran untuk membangun kepercayaan dan minat pasar untuk kembali datang ke destinasi wisata sebesar 70 M. Dan insentif airlines yang alokasinya di Kemenhub sebesar 430 M. Hal ini untuk sebagai aksesibilitas yang memudahkan wisatawan, tidak hanya wisatawan mancanegara, tapi juga wisatawan nasional, domestik untuk ke destinasi wisata. Next. Ini adalah outline dari hibah pariwisata ini. Next. Saya kira tujuannya sesuai dengan juknis adalah untuk membantu pemerintah daerah
serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial, serta untuk recovery penurunan PAD bagi Pemda akibat pandemi coronavirus COVID-19 dengan jangka waktu pelaksanaan yaitu bulan September dan Desember 2020. Sasaran kegiatannya adalah pemerintah daerah yang terdampak perekonomiannya terutama di sektor pariwisata, khususnya industri hotel dan restoran sehingga dapat menggerakkan kembali kegiatan pariwisatanya. Next. Ini adalah organisasi pengelola dana hibah ini. Kementerian Pariwisata sebagai khususnya diwakili oleh Deputi Bidang Industri dan Investasi sebagai executing agency. Sedangkan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah selaku kuasa pengguna anggaran. Jadi uangnya ini tidak di Kementerian Parekraf, tapi dana hibahnya ini ada di Kementerian Keuangan. Kita hanya executing agency sebagai pelaksana juknis karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Undang-Undang Pariwisata pada pasal 15-nya menyebutkan bahwa usaha pariwisata adalah usaha pariwisata yang mempunyai TDUP, tanda daftar usaha pariwisata yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata. Kemudian ada lagi peraturan Perimbangan Parekraf yang terakhir nomor 16 tahun 2018 mengenai sistem online terintegrasi dengan OSS yang dikelola oleh BKPM dalam hal ini. Kemudian organisasi pengelola lainnya adalah Pemda sebagai implementing agency dan APIP yang terdiri dari BPKP Provinsi, APIP Kementerian Keuangan, APIP Kemenparekraf, dan APIP Pemerintah Daerah sebagai aparat pengawasan intern pemerintahnya dari sisi akuntabilitas pelaksanaan daripada pengelolaan penyaluran hibah pariwisata itu sendiri. Next. Ini kriterianya, kriteria untuk daerah penerimanya adalah masuk dalam 10 DPP dan juga tentunya 5 destinasi super prioritas. Ibu kota provinsi pasti masuk, destinasi branding, sehingga destinasi branding inilah maka Provinsi Bali termasuk banyak, ada 9, tadi sudah disampaikan oleh moderator, ada 9 kabupaten kota, 1 kota dan 8 kabupaten yang mendapatkan hibah pariwisata dengan nilai keseluruhan hampir 1,18 T. Dan selain destinasi branding adalah daerah dengan 15 PHPR dalam setahunnya untuk tahun 2019 lebih besar atau sama dari 15% PAD daerahnya. Kemudian juga termasuk bagian daripada 100 kalender event kegiatan utama dari Kemenparekraf. Sedangkan hotel restoran adalah sesuai database wajib pajak dan restoran tahun 2019 di daerah penerima hibah. Jadi semua hotel dan restoran ini adalah wajib pajak yang datanya ada sebagai wajib pajak 2019. Usahanya masih berdiri, masih beroperasi penuh hingga pelaksanaan dana hibah pariwisata pada bulan Agustus tahun 2020. Memiliki perizinan berusaha yaitu TDUP yang masih berlaku dan membayarkan dan memiliki bukti pembayaran PHPR pada tahun 2019. Next. Jadi perhitungan alokasi dari hibah daerahnya adalah bagaimana tersampaikan di sini. Ya adalah berdasarkan realisasi penerimaan pajak dari tahun selama 4 bulan tahun 2019 dengan perhitungan rata-rata per bulan PHPR tahun 2019 dikalikan 4. Kemudian juga ditetapkan khususnya untuk perhitungannya adalah khusus untuk Provinsi DKI yang PHPR-nya besar, dianggarkan hanya 32,25% dari total PHPR 4 bulan tahun 2019. Ibu kota provinsi lainnya sebesar 50% dari total PHPR. Sedangkan daerah dengan kriteria PHPR minimal 5% dari total PAD tahun anggaran 2019 adalah yang masuk dalam 10 DPP, 5 DSP, tadi destinasi branding, dan 100 calendar event dialokasikan 100% dari realisasi pajak PHPR selama 4 bulan yang diproporsionalkan dengan baku total daerah hibah ini. Jadi proporsionalnya ini yang menghitung adalah Dirjen Perimbangan Keuangan dari Kementerian Keuangan, sehingga sesuai dengan anggaran yang ada maka terbentuklah sebesar 3,3 T untuk 101 kota dan kabupaten.
Saya kira kota dan kabupaten dan juga ibu kota provinsi tentunya. Next. Ini yang berikan 70% untuk bantuan langsung kepada industri, 30% untuk penanganan dampak ekonomi dari daerah, sedangkan peruntukan 30% bagian rendah sesuai dengan juknisnya adalah untuk implementasi CHSE, Cleanliness, Hygiene, Safety and Environment Sustainability di destinasi wisata dalam rangka tatanan kehidupan baru yaitu new normal. Kemudian penerapan standar protokol new normal, dukungan rehabilitasi sarana prasarana kebersihan, keindahan dan keamanan, bimbingan teknis CHSE, serta juga operasional dan pengawasan dari APIP daerah yang maksimal adalah 5% dari bagian daerah yang 30% tadi. Next. Saya kira ini tahapan pelaksanaannya. Kita sekarang dari 101 kabupaten dan kota ini kita sudah pada tahapan yang kuning ini. Kalau Bapak lihat review rencana kerja tadi yang disampaikan oleh Bapak Kadisfar telah dilakukan di Jakarta, 101 kabupaten kota dalam 3 kegiatan sosialisasi. Intinya kalau kita lihat yang kolom box orange kedua yang Kementerian Pariwisata memberikan surat rekomendasi penyaluran tahap pertama ini, artinya hingga sore ini telah disalurkan sebanyak rekomendasi telah diberikan kepada 79 kabupaten dan kota penyaluran tahap pertama ini, dan pada kolom hijau yang kewenangan dari DJPK melakukan penyaluran ini telah dilakukan sebanyak berapa? 38 ya? Telah dilakukan sebanyak 33 kabupaten kota. Jadi ini perkembangan as of jam 4:05 waktu Indonesia Tengah, waktu Bali, sehingga dari 101 kabupaten kota ini, rekomendasi yang telah diberikan sebanyak 79, daerah yang sudah disalurkan sebanyak 33 kabupaten dan kota. Ini perkembangan terakhirnya. Nantinya proses ini akan ditindaklanjutin lagi sehingga untuk sampai dengan nanti kami sebagai executing agency memberikan surat rekomendasi penyaluran tahap kedua. Yang tengah kami bahas sekarang, tengah kami pelajari adalah untuk tahap kedua yang sudah selesai dari Bali adalah untuk Kabupaten Gianyar, sudah akan kita berikan rekomendasi tahap kedua. Dari 9 kabupaten kota yang di Bali, untuk rekomendasi telah diberikan semua, tetapi yang telah disalurkan PHD-nya oleh Dijen Perimbangan Kekuatan Kementerian Keuangan baru 3, yaitu Kota Denpasar tentunya, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Klungkung. Sedangkan Kabupaten Jemberana, Bangli, Karangasem, dan Buleleng masih masih di tangan DJPK Kementerian Keuangan untuk segera disalurkan. Saya kira tidak ada masalah, hanya tinggal menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan. Next. Ini penetapan pemberian hibah ini merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan berdasarkan data PAPR dan juga perhitungan mengenai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, khususnya untuk industri pariwisata yang punya izin usaha pariwisata, untuk hotel dan restoran berdasarkan PAPR 2019 yang telah dibayarkan oleh hotel dan restoran. Next. Next. Ini ada 101 kabupaten kotanya. Next. Next. Ini esok hari ini tadi yang kami sampaikan, yang belum dibahas 3, ada menolak 1. Surat kesediaan ini semua sudah 97.
berita RK 96 masih ada satu yang masih belum menyerahkan RK-nya. Perjanjian hibah daerah berdasarkan review dan rekomendasi dari kami sudah 96 sama, yang sudah ditandatangani 90, yang menandatangani adalah Dirjen Perimbangan Keuangan DJPK dengan kepala daerah kabupaten dan kota. Rekomendasi yang telah kita sampaikan untuk tahap pertama sebanyak 79 ini ya. Maaf, ini 79, bukan 78, 79 nanti tambahan dari sebelum ini dibuat, dan yang telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan sebanyak 33. Saya kira itu next. Kemudian ini adalah yang belum pembahasan ini, Kabupaten Bulungan, ini rekomendasi yang kita berikan sebanyak 79 ini, ditambah satunya adalah Medan. Medan dan Bang sebelum ini. Jadi Medan yang pagi ini tadi, next rekomendasi yang telah disalurkan sebelumnya ini, yang telah disalurkan ini 33. Saya kira ini Bapak Ibu semua, paparan dari kami. Tentunya ini merupakan hibah pertama pariwisata yang pernah kita keluarkan, khususnya untuk industri pariwisata hotel dan restoran. Saya kira itu dari kami. Saya kira sekian dan terima kasih. Kalau sekiranya ada pertanyaan yang sifatnya umum bisa kami jawab, tapi yang khusus sifatnya teknis terkait dengan anggaran dan lainnya nanti akan kami koordinasikan dengan Dirjen Perimbangan Kekuatan dan juga Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri. Setiap kabupaten kota, 9 kabupaten kota yang ada di Bali ini masing-masing mendapatkan pendampingan semacam liaison officer LO, sehingga sekiranya ada teknis-teknis yang ingin dibicarakan, mereka akan menghubungi daripada LO-nya untuk kemudian ditanyakan dari sisi konteks permasalahan yang dihadapi. Dari sisi juknis kami akan menjawab, dari sisi pengelolaan keuangan daerah apakah itu penyaluran bisa ditanyakan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, termasuk Inspektur Keuangan Daerah. Dari sisi penggunaan anggaran COVID-nya yang lainnya bisa ditanyakan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui LO kami, karena di LO ini juga ada LO dari Kementerian Keuangan, LO dari Kementerian Pariwisata, dan LO dari Kementerian Dalam Negeri. Kami terus kontak-kontak dengan kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali, tidak hanya dengan Kadispar, tapi juga dengan APIP daerah, DMP PTSP untuk perizinan, dan juga dari Bapeda untuk data-data yang terkait PHPR. Demikian Bapak Ibu Moderator dan Bapak Ibu pemateri sebelumnya, paparan dari kami selaku executing agency. Mohon maaf kalau sekiranya ada kekurangan. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Hermawan, Direktur Manajemen Investasi, dan PLT Direktur Manajemen Industri Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Jadi ada 79 kabupaten kota yang ada di Indonesia yang sudah diberikan rekomendasi penyaluran dana hibah pariwisata di tahap pertama, dan kemudian yang sudah disalurkan itu ada 33 kabupaten kota di Indonesia di tahap pertama ini. Termasuk di Bali ada Kota Denpasar, Badung, Gianyar, dan Klungkung. Sedangkan kabupaten yang lain belum disalurkan. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan di sesi pertama itu, tapi sebelum kita jawab dan kita lanjutkan di pemateri keempat, kita akan jeda dulu.
Semua bisa hanya dengan smartphone-mu. Transaksi praktis dengan Kris BPD Bali. BPD Bali Mobile dan BPD Bali Merchant. Transaksi praktis dengan Kris BPD Bali. BPD Bali Mobile bikin kamu lebih unggul. Yes, mau ayo nih cara mau belanja praktis ngangge Kris. Ini kekiras-kiris Niki, ampun Niki cara mau belanja praktis Niki. ini malah repot nih ke Bu Gub. Isi scan. Terima kasih Bu Gub, uangnya sempurna masuk Niki. Ini ternyata benar, cek praktis saja. Dengan Kris berbelanjanya praktis, aman, nggak pakai kena COVID. Mulai hebat Bu Gub tiang ini. Panja ibu yang hebat, Kris Niki yang hebat. Yuk masyarakat Bali, kita gunakan Kris Bank BPD Bali untuk transaksi yang lebih aman, praktis, dan bebas COVID-19. Segala transaksi apapun itu, semua bisa hanya dengan smartphone-mu. Transaksi praktis dengan Kris BPD Bali. BPD Bali Mobile dan BPD Bali Merchant. Transaksi praktis dengan Kris BPD Bali. BPD Bali Mobile bikin kamu lebih unggul. Scan satu QR untuk semua pembayaran Anda. Transaksi praktis dengan Kris BPD Bali. Transaksi praktis dengan BPD Bali Mobile bikin kamu lebih unggul. Transaksi lebih nyaman kapanpun di mana saja. Proses yang lebih aman, tak perlu menunggu lama. Segala transaksi apapun itu, semua bisa hanya dengan smartphone-mu. Transaksi praktis dengan Kris BPD Bali. BPD Bali Mobile dan BPD Bali Merchant. Transaksi praktis dengan Kris BPD Bali. BPD Bali Mobile bikin kamu lebih unggul. Yes, mau ayo nih cara mau belanja praktis ngangge Kris. Ini kekiras-kiris Niki, ampun Niki cara mau belanja praktis Niki. Ini malah repot nih ke Bu Gub. Isi scan. Terima kasih Bu Gub, uangnya sempurna masuk Niki. Ini ternyata benar, cek praktis saja. Dengan Kris berbelanjanya praktis, aman, nggak pakai kena COVID. Mulai hebat Bu Gub tiang ini. Panja ibu yang hebat, Kris Niki yang hebat. Yuk masyarakat Bali, kita gunakan Kris Bank BPD Bali untuk transaksi yang lebih aman, praktis, dan bebas COVID-19.